Biokimia, metabolisme lipid, adalah serangkaian proses biokimia yang melibatkan pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan lipid dalam tubuh. Lipid, yang meliputi lemak, fosfolipid, dan kolesterol, memainkan peran penting dalam penyimpanan energi, komponen struktural membran sel, isolasi termal, dan pengaturan hormon. Metabolisme lipid melibatkan berbagai jalur yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah lipid menjadi energi atau menyimpannya dalam bentuk cadangan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metabolisme lipid, pencernaan dan penyerapan lipid dalam makanan. Terutama trigliserida, molekul yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak, dicerna di saluran pencernaan, yakni pencernaan lemak, yakni lemak yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna di usus halus. Di dalam lambung, enzim lipase yang ada dalam cairan lambung mulai mencerna trigliserida menjadi asam lemak dan monoasil gliserol. Di usus halus, lipase pankreas yang diproduksi oleh pankreas akan melanjutkan pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Emulsi dan penyerapan, yakni asam lemak dan monoasil gliserol membentuk micelles, struktur mikroskopis, yang membantu penyerapan oleh sel-sel usus. Setelah diserap, mereka disintesis kembali menjadi trigliserida dalam sel epitel usus, digabungkan dengan protein untuk membentuk chylomicron, yang kemudian dilepaskan ke dalam sistem limfatik, dan akhirnya memasuki peredaran darah. 2. Transportasi lipid dalam darah. Lipid yang dicerna dan diserap, terutama trigliserida, perlu diangkut ke berbagai jaringan tubuh untuk digunakan sebagai energi atau disimpan. Di dalam darah, lipid diangkut oleh lipoprotein, yang merupakan kompleks lipid dan protein. Lipoprotein yang utama adalah chylomicron, yaitu lipoprotein yang mengangkut trigliserida dari usus ke jaringan perifer, seperti otot dan jaringan adiposa, untuk digunakan sebagai energi atau disimpan. VLDL, very low density lipoprotein, yakni lipoprotein yang dibuat di hati untuk mengangkut trigliserida yang disintesis dalam hati ke jaringan perifer. CLDL, low density lipoprotein, yaitu lipoprotein yang mengangkut kolesterol ke jaringan, terutama ke sel-sel tubuh untuk digunakan dalam membran sel dan biosintesis hormon steroid. DHDL, high density lipoprotein, yakni lipoprotein yang mengangkut kolesterol dari jaringan tubuh kembali ke hati untuk diekskresikan atau digunakan kembali. 3. Metabolisme trigliserida setelah sampai ke jaringan target.
Trigliserida dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau disimpan dalam jaringan adiposa dengan melalui beberapa proses, antara lain a. Lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini terjadi dalam sel-sel adiposa, sel lemak, ketika tubuh membutuhkan energi. Enzim lipase hormonnya, HSL. Hormon sensitif lipase memainkan peran penting dalam pemecahan trigliserida. Lipolisis diatur oleh hormon-hormon seperti 1. Glukagon dan epinefrin, adrenalin, yang meningkatkan lipolisis untuk menyediakan asam lemak bebas sebagai sumber energi. 2. Insulin, yang menghambat lipolisis, membantu penyimpanan lipid dalam bentuk trigliserida. B. Beta oksidasi asam lemak bebas yang dilepaskan oleh lipolisis kemudian masuk ke dalam sel-sel target, terutama sel-sel otot dan hati, dan mengalami beta oksidasi di mitokondria. Beta oksidasi adalah proses pemecahan asam lemak menjadi 2 karbon per molekul, asetil-CoA, yang kemudian digunakan dalam siklus asam sitrat, siklus Krebs, untuk menghasilkan ATP, yang merupakan sumber utama energi bagi sel. Proses ini melibatkan beberapa langkah. 1. Aktivasi asam lemak, yaitu asam lemak diubah menjadi acyl-CoA dengan bantuan enzim acyl-CoA sintetase dan ATP. 2. Transportasi ke mitokondria, yaitu acyl-CoA diangkut ke dalam mitokondria oleh sistem transportasi karnitin. 3. Beta oksidasi, yaitu acyl-CoA diproses dalam 4 langkah untuk memecahnya menjadi molekul asetil-CoA. Setiap putaran beta oksidasi menghasilkan NADH, FADH2, dan asetil-CoA, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghasilkan ATP melalui rantai transportasi elektron dan fosforilasi oksidatif. 4. Biosintesis asam lemak, lipogenesis. Lipogenesis adalah proses pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Proses ini terjadi terutama di hati dan jaringan adiposa, terutama setelah makan makanan yang kaya akan karbohidrat. Ketika glukosa tersedia dalam jumlah berlebihan, glikolisis menghasilkan pirufat, yang kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini digunakan untuk membentuk asam lemak melalui beberapa langkah. A. Pembentukan malonyl-CoA, yaitu asetil-CoA diubah menjadi malonyl-CoA melalui enzim asetil-CoA karboksilase. B. Pembentukan asam lemak, yaitu malonyl-CoA dikombinasikan dengan asetil-CoA untuk membentuk rantai karbon panjang yang membentuk asam lemak. Proses ini melibatkan enzim asam lemak sintase.
yang menambahkan 2 karbon pada rantai asam lemak setiap siklus. Asam lemak yang baru disintesis kemudian dapat diubah menjadi trigliserida untuk disimpan dalam jaringan adiposa atau diangkut ke jaringan lain menggunakan lipoprotein seperti VLDL. V. Sintesis kolesterol. Kolesterol adalah lipid penting yang digunakan untuk membentuk membran sel. Hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol, dan asam empedu. Sintesis kolesterol terutama terjadi di hati dan melibatkan beberapa tahap. 1. Pembentukan mevalonat, yaitu asetil-CoA diubah menjadi mevalonat melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim HMG-CoA reduktase, yang merupakan titik pengaturan utama dalam biosintesis kolesterol. 2. Pembentukan kolesterol, yaitu mevalonat kemudian diubah menjadi isoprenoid dan akhirnya menjadi kolesterol melalui beberapa langkah sintesis. Kolesterol yang disintesis dapat digunakan dalam membran sel, disekresikan dalam empedu, atau digunakan untuk membentuk hormon steroid. V. Penyimpanan dan pengaturan lipid. Lipid disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa, lemak, sebagai cadangan energi. Penyimpanan trigliserida dilakukan melalui proses glikogenesis, yang dipicu oleh hormon insulin setelah konsumsi makanan yang kaya energi. Pada saat tubuh membutuhkan energi, misalnya saat puasa atau aktivitas fisik, hormon glukagon dan epinefrin merangsang lipolisis, melepaskan asam lemak bebas yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui beta oksidasi. 7. Fungsi lipid dalam tubuh. Lipid memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh, antara lain A. Sumber energi, yaitu lipid, terutama trigliserida, adalah sumber energi yang efisien. Menyediakan lebih banyak energi per gram dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. B. Pembentukan membran sel, yaitu fosfolipid adalah komponen utama membran sel. Memberikan struktur dan kestabilan. C. Isolasi termal dan perlindungan, yaitu lemak tubuh membantu mengisolasi tubuh terhadap suhu ekstrim dan melindungi organ vital dari benturan fisik. Prekursor hormon, yakni kolesterol, digunakan untuk membentuk hormon steroid seperti kortisol, estrogen, progesteron, dan testosteron. Penyimpanan energi, yakni lipid disimpan dalam jaringan adiposa untuk digunakan sebagai cadangan energi ketika dibutuhkan. 8. Regulasi metabolisme lipid. Proses metabolisme lipid diatur oleh beberapa hormon yang bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan energi tubuh, antara lain A. Insulin, yaitu mengaktifkan lipogenesis,
dan menghambat lipolisis. Insulin mengatur penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida, B-glukagon dan epinefrin, yaitu meningkatkan lipolisis dan menyediakan asam lemak bebas untuk digunakan sebagai energi. C. Hormon tiroid, yaitu memengaruhi metabolisme lipid dengan meningkatkan laju oksidasi asam lemak. Kesimpulan, metabolisme lipid adalah proses yang kompleks dan sangat penting dalam tubuh untuk pengaturan energi, penyimpanan, serta pembentukan komponen struktural dan hormon. Lipid yang diperoleh dari makanan dicerna, diserap, dan diangkut ke jaringan tubuh untuk digunakan atau disimpan. Sementara metabolisme lipid yang terjadi di dalam sel mengubah asam lemak menjadi energi yang digunakan untuk fungsi seluler. Proses-proses ini diatur dengan ketat oleh hormon untuk menjaga keseimbangan energi tubuh.